Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Gemala Pratiwi. Kalian cukup memanggil Ibu Mala. Insya Allah untuk tahun ajaran ini Ibu akan mengajar kalian dari kelas 97 sampai 911. Karena pembelajarannya masih daring, maka nanti akan Ibu tayangkan video. Silahkan kalian simak videonya. Dari awal pembelajaran IPA kelas 9 berjudul Sistem Reproduksi. Materi yang akan dipelajari di semester 1, bab pertama mengenai sistem reproduksi manusia. Bab kedua tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Bab ketiga tentang pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Bab keempat, listrik statis dan perannya dalam kehidupan. Bab terakhir, bab kelima tentang listrik dinamis. Sistem reproduksi manusia. Bagian yang akan dipelajari, yang pertama tentang pembelahan sel. Berikutnya mengenai struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Yang terakhir tentang sistem organ reproduksi manusia. Untuk kali ini, Ibu akan membahas yang bagian pertama dulu nih, tentang pembelahan sel. Yang pertama tentang pembelahan sel. Pembelahan sel ini terdiri dari dua macam, yaitu mitosis dan meiosis. Apa itu pembelahan secara mitosis? Yaitu pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Jadi perkembangbiakannya terjadi secara tidak kawin. Kemudian, ciri dari perkembangbiakan mitosis yaitu menghasilkan dua sel anakan atau yang disebut dengan diploid. Siklus hidup sel dibagi menjadi dua fase, yaitu fase pertumbuhan atau nama lainnya interfase dan fase pembelahan. Adapun tahapan-tahapan mitosis dimulai dari interfase, profase, metafase, anafase, yang terakhir telofase. Fase pertumbuhan. Yang pertama, interfase. Tahapan persiapan pada setiap sel yang akan melakukan pembelahan. Tahapan yang paling lama dalam siklus sel. Jadi interfase ini merupakan tahap yang paling lama dari tahap-tahap yang lainnya. Terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel. Terdiri atas tiga fase, yaitu gap 1, sintesis, dan gap 2. Fase G1 yaitu terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Fase S terjadi ketika proses replikasi DNA, dan fase G2 terjadi ketika pertumbuhan organel. Nah, ini gambarnya bisa dilihat di sini ya. Fase pembelahan mitosis yang kedua yaitu profase. Kalian bisa baca ya tahapan profase ini. Ada di sini yang pertama, benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatin. Yang kedua, kromatid berpasangan membentuk kromosom. Yang ketiga, membran nukleus dan nukleus menghilang. Kemudian pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Ini lihat di gambarnya, ini akan memisah menuju kutub yang berlawanan. Perhatikan dengan gambar ini. Yang terakhir, benang-benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran aster. Fase pembelahan mitosis selanjutnya yaitu metafase. Pada fase metafase,
dicirikan, yang pertama terbentuk benang spindel kromosom yang terlihat semakin jelas. Lihat ini, benang kromosomnya ini sudah mulai terlihat jelas. Kemudian kromosom berada di daerah ekuator. Setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Yang terakhir, pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang-benang spindel. Fase pembelahan mitosis berikutnya yaitu anafase. Ciri-ciri dari anafase yang pertama, benang-benang spindel akan memendek. Kemudian kromatid menuju kutub yang berlawanan. Lihat ini gambarnya ya. Yang terakhir, mulai terjadi sitokinesis. Sitokinesis dimulai. Fase pembelahan mitosis selanjutnya yaitu telofase. Yang pertama, cirinya kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Ini sudah ada di kutub yang berlawanan kromatidnya. Yang kedua, kromatid akan mengalami penipisan dan memanjang menjadi kromatin. Yang ketiga, kumpulan kromatin akan membentuk anak inti. Selanjutnya akan terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Selanjutnya sitokinesis selesai, terbentuk 2 sel anakan. Pembelahan sel yang kedua yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau disebut gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali sehingga satu sel diploid 2N akan menghasilkan 4 sel haploid, yaitu N. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan atau interfase seperti pada tahap pembelahan mitosis. Nah, meiosis ini terjadi 2 kali ya. Meiosis yang pertama diawali dari fase profase 1, metafase 1, anafase 1, yang terakhir telofase 1. Berikutnya, meiosis kedua juga sama. Meiosis kedua ini diawali oleh fase profase 2, kemudian metafase 2, lanjut ke anafase 2, terakhir telofase 2. Fase pembelahan meiosis 1. Profase 1, cirinya membran inti mulai menghilang. Yang kedua, terbentuk gelondong pembelahan. Yang ketiga, kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan. Yang keempat, terjadi pindah silang. Pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara 2 kromatid. Metafase 1. Cirinya, kromosom homolog bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Yang kedua, masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromer. Anafase 1. Ciri yang pertama, kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke arah kutub pembelahan sehingga tetrad berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Yang kedua, membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Yang ketiga, tujuan anafase 1 yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Telofase 2. Cirinya, yang pertama, retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Yang kedua, nukleolus mulai terbentuk. Yang ketiga, terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Profase 2. Diawali dengan membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Yang kedua, sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan, dan di antara keduanya muncul benang spindel yang memancar dari kedua sentriol.
Yang terakhir, waktu ini lebih singkat dibandingkan tahap-tahap yang lainnya. Metafase 2. Setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid tertarik ke bidang ekuator. Terbentuk benang-benang spindel, salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetokor, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Fase pembelahan meiosis yang kedua yaitu anafase 2. Diawali dengan spindel menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Nih, tarik ya, menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kemudian kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Yang terakhir, pada akhir anafase, membran sel mulai melekuk. Telofase 2 diawali oleh kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk, kemudian kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Akhirnya terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan yang haploid. Itu tadi pembelajaran tentang sistem reproduksi. Mudah kan? Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.